Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat yang sedang berlatih online, baik nanti di herba dapur, toga, tanaman obat keluarga, maupun nanti masuk ke kelas profesional, perlu Anda pahami bahwa mempelajari herba itu tidak semudah yang kita bayangkan. Sepertinya kalau mau jadi ahli. Kenapa? Antara teori dengan praktek itu perbedaannya sedikit jauh. Bedanya gimana? Jadi seseorang itu memahami tentang satu jenis herba itu tidak cukup satu hari. Kenapa? Dia akan merasakan herba itu bagaimana bekerja di dalam tubuhnya. Dia harus mencoba, nggak mungkin. Seorang herbalis yang baik tidak mungkin tidak mencoba. Dia akan mencoba. Ramuan itu kerjanya, kecepatan kerjanya seperti apa, rasanya, mulai kerjanya seperti apa di dalamnya, terus kekuatannya seperti apa, dia harus merasakan itu. Itu jika tunggal, itu yang pertama, jika tunggal. Sesudah itu baru kemudian dia akan mencoba, andai kata ramuan ini saya campur dengan A, dengan ramuan A, dengan ramuan B, dengan ramuan C, atau dicampur dengan berbagai jenis ramuan, maka yang terjadi apa? Reaksinya, perubahannya seperti apa? Dia harus tahu. Seperti koki itu misalnya menggunakan kencur. Dia menggunakan kencur ke dalam masakan tertentu. Oh, kencur ini cocok jika dimasak di campuran untuk masakan tertentu, tapi tidak cocok untuk masakan yang lainnya. Bagus untuk yang lainnya, meningkatkan rasa, kemudian kemampuan dari bahan makanan itu untuk kemudian energinya bisa naik lebih baik lagi, memperbaiki, menguatkan fungsi sistem cerna untuk mencerna makanan tersebut dan sebagainya. Nah, ketika kencur itu nanti dicampur dengan bumbu yang lain, itu seperti apa, berapa dosis kencurnya dan sebagainya, itu akan diketahui oleh tukang masak. Itu tidak bisa sehari dua hari, dia akan mencobanya berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Semakin lama dia kemudian menggeluti bidang itu dengan serius, maka semakin dia paham tentang masalah herba itu. Itu yang pertama. Kemudian seorang guru yang baik, dia akan bisa paham bahwa yang diajari ini cocoknya di mana. Itu dia akan ngerti itu. Insya Allah saya paham orang itu belajar kemudian dia cocoknya kemana, saya bisa mengerti. Oh, ini pas dia mengajar herba, tapi di kemampuan mengajar, di prakteknya mungkin lemah. Itu maka tempatkan dia di bagian pengajaran. Oh, yang satunya dia lemah dalam menganalisa, menguraikan secara detail, tapi dia paling jago merasakan kemampuan herba itu. Jadi herba ini rasanya kemana, arahnya kemana, dia ngerti betul. Kalau dicampur ini seperti apa, dia ngerti betul. Tapi dia tidak terlalu bisa menjelaskan secara runtut, detail, dan sebagainya. Pokoknya dia kalau ketemu kasus, ini pasnya campurannya ini, dia ngerti. Tapi kemampuan menjelaskannya yang lemah. Yang pertama tadi kemampuan menjelaskannya tinggi, kuat, tapi dia lemah lemah di rasa. Kemudian ada juga yang dia bisa merasakan itu, tapi butuh waktu lama, prosesnya lama. Ada yang lama, sedang, ada yang cepat. Ini selain bakat adalah ketekunan. Selain bakat, ketekunan. Orang bakat bisa kalahkan oleh orang yang tekun, tapi orang yang bakat, yang tekun itu sulit dikalahkan. Itu karena dia sudah bakat dari dirinya, kemudian punya ketekunan. Itu makanya sangat mustahil orang mengatakan kamu mahir sehari dua hari, mahir memahami herba, itu tidak bisa. Saya bisa bicara seperti ini sesudah saya 20 tahun mengajar, 20 tahun saya merasakan, 20 tahun saya meramu, merasakan. Jadi percobaan sampai ratusan jenis ramuan, dari satu jenis ramuan itu dicampur dengan berbagai macam kombinasi yang berbeda, rasanya seperti apa, arahnya itu saya sudah merasakannya. Dan kadang saya memahami satu ramuan ini, saat itu saya anggap ini ramuan ini tidak efektif, tidak bagus. Kemudian
saya tinggalkan begitu aja sampelnya. Begitu menghadapi kasus tertentu, begitu menghadapi cuaca tertentu, ternyata ramuan itu menjadi ramuan yang bisa menyelesaikan persoalan. Jadi ngertinya kita bisa jadi bukan saat ini. Ketika kita mencampur kemudian ngerti campuran ini pasnya di mana, itu ketika datang waktunya, yaitu ketika kasus itu hadir, ketika suasana yang memang pas dengan komposisi itu hadir. Jadi tidak bisa kita mengatakan sebulan 2 bulan kita memahami. Kalau secara teori mungkin kalau dia cerdas memahami, tapi kalau dia dikatakan ahli, dalam ahli berarti mengerti, bisa merasakan, dan dia bisa meramu, dia paham tentang anatomi dan sebagainya, tentang penyakit, bagaimana perjalanan penyakit, nah itu bisa dikatakan itu. Makanya nanti dalam kelas belajar nanti ada berapa jenis orang yang nanti akan kita pilah-pilah, ini pasnya tempatnya di mana. Dan ingat, Allah sudah menghadirkan kita di dunia ini dengan kemampuannya masing-masing. Nasihat saya, jangan iri dengan kemampuan orang lain, karena Allah sudah turunkan kemampuan itu pada orang itu. Tapi orang itu bisa jadi mampu di situ, tapi dia lemah di yang lain. Lemahnya dia, mungkin Anda menjadi bagian penutup kelemahannya dia. Jadi dia tidak boleh iri kepada Anda juga tidak boleh iri kepadanya. Yang ada apalah, kita diajak kerjasama, membangun tim. Jadi kalau satu kelemahan satu dan lain ditutupi, maka ini menjadi tim yang lebih baik lagi, dan kita bersama-sama dalam satu tim ini menyelesaikan sebuah persoalan. Maka PPHMI hadir dalam bentuk tim, bukan individual itu. Jadi dengan tim ini kita mengumpulkan ilmu Allah yang berserakan, kemudian menggabungkan menjadi satu. Kita berjalan bersama untuk menyelesaikan persoalan kesehatan di masyarakat, khususnya kaum muslimin, sehingga kita bisa memberi sumbangsih yang baik terhadap kaum muslimin sepanjang hidup kita. Insya Allah itu nasihat saya. Tetap semangat belajar, dan kemudian jangan takabur, karena nanti ketika ilmu sudah tinggi, musuhnya cuma 2, uang dan ketenaran. Ingat, uang dan ketenaran, karena seiring naiknya kemampuan Anda, maka ketenaran akan hadir, kemudian uang akan hadir, dan ini biasanya yang melemahkan para terapis itu. Kemudian dia lupa dengan tujuan hidupnya, tujuan dasar dia dulunya belajar. Insya Allah itu, mudah-mudahan Anda semua oleh Allah diberi kemampuan untuk memahami ilmu-ilmu yang nanti akan kita hadirkan dengan izin Allah. Kemudian Anda ditetapkan niat dengan baik, kemudian dibersihkan hatinya dari segala kekotoran ketika memahami ilmu tersebut. Insya Allah demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.